Halo adik-adik, selamat datang kembali di Misi Matematika. Oke, kali ini akan mau bahas Olimpiade Senior. Gimana cara kita pakai argumentasi kombinatorik agar pembuktian kita itu singkat, padat, dan elegan. Saksikan. Oke, mari kita mulai dengan membuktikan identitas binomial Newton. Nah, identitas binomial Newton itu bentuknya kayak gitu tuh. X plus Y pangkat N itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N kombinasi K, N min K, sampai Y pangkat K gitu. Nah, itu maksudnya kayak apa sih? Contohnya nih kalau yang pangkat 2 misalkan geser dulu. Oke, misalkan kalau yang pangkat 2 itu kan kita punya X plus Y pangkat 2. Nah, itu berdasarkan binomial Newton. Itu bentuknya adalah sama dengan N kombinasi 0. N-nya berarti 2 ya. 2 kombinasi 0. X pangkat 2 min 0. Y pangkat 0. Ditambah lalu 2 kombinasi 1. X pangkat 2 min 1. Y pangkat 1. Pangkatnya ketinggalan. Y pangkat 1. Ditambah lalu 2 kombinasi 2. Lalu X pangkat 2 min 2. Y pangkat 0. Nah, itu apa sih? Kok ada kombinasi-kombinasinya? 2 kombinasi 0 berapa? Ada bagaimana cara memilih 0 orang dari 2 orang. Nah, berarti kemungkinannya cuma satu ya. Nggak milih siapa-siapa. Jadi 2 kombinasi 0 itu 1, berarti tinggal X pangkat 2. Y pangkat 0 juga 1 kan? Jadi X kuadrat doang. Ditambah 2 kombinasi 1. 2 kombinasi 1 artinya apa? Ada 2 orang, mau dipilih 1 orang. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? Ya, ada 2 ya. Ada 2 kemungkinan berarti. Kalau ada orangnya A atau B, berarti bisa milih A atau bisa milih B. Ada 2 kemungkinan. Jadi 2 kali X pangkat 2 min 1 berarti X pangkat 1, lalu Y pangkat 1, jadi Y. Terus ditambah dengan X pangkat 2 min 2, berarti X pangkat 0 ya, jadi 1. Wah, ini bukan Y pangkat 0 ini, sorry. Y pangkat N mah Y pangkat 2. Nah, jadinya ini Y kuadrat. Nah, sorry, di sini ya, Y kuadrat. Nah, jadi sama kayak rumus yang biasa kita pakai ya, tapi ini generalisasinya pangkat N, mau pangkat 3, pangkat berapapun bisa pakai ini binomial Newton. Nah, lanjutnya gimana cara membuktikan ini? Binomial Newton kan bentuknya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat X plus Y pangkat N itu sama dengan apa? Dia itu sama dengan X plus Y kali X plus Y. Nah, dan seterusnya sampai kali X plus Y. Ini nggak ada pangkatnya ya. Kata siapa ada pangkat? Bentar. Ulang. Ini ada yang nggak bener nih. Oke. X plus Y kali X plus Y. Nah, itu dan seterusnya kali X plus Y itu ada sebanyak N X plus Y. Nah, terus sekarang kita mau cari misalkan koefisien dari X pangkat N. X pangkat N berarti Y-nya harus pangkat 0 kan? Nah, berarti gimana? Artinya X pangkat N itu apa? Gimana cara kita memilih NX dari sejumlah perkalian X plus Y itu? Ya, saya ganti dulu ke Paint. Nah, di sini X plus Y-nya itu ada sebanyak N. Nah, agar kita punya X pangkat N berarti X-nya dari N tadi kita harus pilih NX mana yang harus dikaliin. Berarti semuanya harus dikaliin kan? Kemungkinannya cuma ada satu. Jadi makanya di sini itu N kombinasi 0. N kombinasi 0. Lalu selanjutnya misalkan nih sekarang bagaimana kita hitung X pangkat N min 1 Y pangkat 1. Artinya kita harus
memilih Y yang mana yang harus ada di sini. Jadi Y tadi kan kalau ada sebanyak NY kan yang dikurung-kurungin itu Y-nya ada sebanyak N. Nah, kita harus pilih satu. Banyaknya cara memilih satu Y dari NY itu ada berapa banyak? Artinya ada sebanyak N kombinasi satu. Jadi ada NY lalu dipilih satu. Oke. Nah, dan begitu seterusnya sampai waktu Y-nya adalah 0. Kok Y-nya 0? N-nya 0. Jadi kalau kita punya X0 Y pangkat N, berapa banyak cara memilih Y yang sebanyak N dipilih NY, berarti ada sebanyak N kombinasi N. Nah, kayak gitu. Nah, itu binomial Newton. Oke, jadi ingat-ingat kombinasi itu adalah banyaknya cara memilih ada N orang mau dipilih K orang. Ada berapa banyak kemungkinan. Nah, itu namanya kombinasi. Oke, sekian. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, tunjukkan N kombinasi K itu sama dengan N kombinasi N min K. Wah, ini kita bisa lihat dari N kombinasi K itu artinya apa? Ada N orang mau dipilih sebanyak K orang. Jadi misalkan ada 3 orang mau dipilih 1 orang. Itu berarti misalkan orangnya A, B, C, berarti kan bisa yang dipilih A, bisa yang dipilih B, bisa yang dipilih C, ada 3 kemungkinan. Nah, N kombinasi N min K itu artinya apa? Dari N min K berarti berapa? 2 ya. Jadi ada 3 orang mau dipilih 2 orang. Artinya sama aja kayak kita, misalkan kita milih A tadi kan, kita milih A, itu kalau di kasus yang ini kita milihnya B sama C. Jadi kita memilih yang sisanya atau menyingkirkan si A. Nah, kayak gitu juga kalau kita milih si B, itu dengan kata lain kita memilih yang sisanya yaitu A dan C. Jadi N kombinasi K itu sama dengan N kombinasi N min K. Atau kita pilih K orang dari N orang itu sama aja kita menyingkirkan N min K orang dari N orang. Oke. Selanjutnya, N plus 1 kombinasi K plus 1 itu sama dengan N kombinasi K plus 1 ditambah N kombinasi K. Nah, gimana kita melihatnya ini? N plus 1 kombinasi K plus 1 itu kan artinya ada sebanyak N plus 1 orang mau dipilih K plus 1 orang. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ada N plus 1 orang mau diambil K plus 1 orang, kita lihat satu orang, misalkan si A. Si A ini bisa kepilih, bisa enggak. Ada 2 kasus kan? Misalkan A kepilih, kasus yang pertama. Kalau A kepilih, berarti kita tinggal pilih K orang yang lain. Nah, artinya ada berapa banyak pilihan itu? Artinya ada sebanyak N kombinasi K. Betul. Jadi, ada N orang, karena A udah pasti kepilih, lalu dipilih K orang. Lalu bagaimana ini artinya N kombinasi K plus 1? Nah, itu artinya A-nya sudah pasti nggak kepilih. Kalau A-nya nggak kepilih, berarti kita harus milih K plus 1 orang dari N orang kan? Karena A-nya udah pasti nggak kepilih. Oke, lanjut. Lanjut, tunjukkan bahwa sigma dari K sama dengan 0 sampai N plus K kombinasi K itu sama dengan N plus M plus 1 kombinasi M. Nah, itu sebenarnya logikanya mirip sama kayak yang sebelumnya tadi itu dengan, misalkan saya mau tulisin dulu, jabarin dulu ya. Buang dulu wajahnya. Terus saya mau jabarin ini. Kalau K-nya 0 berarti kan N kombinasi 0 ditambah kalau K-nya 1 berarti N plus 1 kombinasi 1 ditambah kalau K-nya 2 N plus 2 kombinasi 2 dan seterusnya gitu, misalkan sampai kalau K-nya M-1 berarti sama dengan N plus M-1 kurang cepat, N plus M-1 kombinasi M-1 ditambah misalkan yang terakhir berarti kalau K-nya M, N plus M kombinasi M. Nah, kayak gitu. Ini saya hapus satu lah biar jadi satu baris bagus. Nah, itu harus buktiin sama dengan N plus M plus 1 kombinasi M. N plus M plus 1 kombinasi M itu artinya apa? Memilih
M orang dari N plus M plus 1 orang. Nah, terus bagaimana kita lihat satu orang nih, misalkan A. A nih kepilih atau enggak? Kalau A-nya nggak kepilih, artinya kemungkinannya berapa? Kalau A-nya nggak kepilih, berarti kita punya kemungkinannya dari M plus M karena dikurangi A kombinasi M gitu. Ditambah kalau A-nya kepilih, berarti dari N plus M harus dipilih M min 1 karena yang satu A-nya udah kepilih. Kayak gitu. Nah, ini udah muncul kan N plus M kombinasi M. Nah, lalu pas A-nya kepilih, ini kita pecah lagi. Kita lihat B. B kepilih atau enggak gitu. Saya sejajarin di sini. B kepilih atau enggak? Kalau B enggak kepilih, artinya kita harus milih M-1 orang dari, ya betul, N plus M-1. Nah, kayak gitu. Kurangi 1 karena B-nya enggak kepilih. Ditambah bagaimana kalau B-nya kepilih? Kalau B-nya kepilih, berarti kita harus milih sebanyak M-2 orang dari N plus M-2. Kayak gitu. Nah, pas B-nya kepilih, kita lihat C. D, E, F, G. Nah, sampai ada sebanyak K, E, M orang. Kayak gitu. Nah, itu nanti terus gitu sampai N kombinasi 0. N kombinasi 0. Lanjut. Nah, kalau ini N kombinasi K sama dengan N per K kombinasi N-1 kombinasi K-1. Nah, kalau kayak gini ada pernya ini agak susah nih saya bayanginnya. Oke, nah biar gampang saya tulis sebagai K dikali N kombinasi K itu sama dengan N dikali N-1 kombinasi K-1. Nah, kayak gitu. Nah, itu artinya apa tuh? Kalau itu saya bisa artikan bahwa K dikali N kombinasi K itu artinya kita pilih sebanyak K orang dari N orang. Artinya kita bikin kelompok yang isinya K orang dari N orang. Nah, kenapa dikalikan K? Kalikan K itu artinya di kelompok itu kita mau milih seorang ketua. Jadi dari kelompok yang anggotanya K orang itu, satu orang akan dipilih ketua. Ingat urutannya, kita bikin kelompoknya lalu kita pilih ketuanya. Nah, sekarang kenapa N kali itu sama dengan N kali kombinasi N-1 K-1. Artinya kalau yang itu kita pilih ketuanya dulu. Dari N orang itu kita pilih satu ketua. Nah, setelah terpilih satu ketua, kita hitung, kan kita mau bikin kelompok K orang, berarti sisanya kurang K-1 orang. Jadi N-1 kombinasi K-1 gitu. Jadi urutannya beda tadi, bikin kelompoknya dulu lalu pilih ketuanya, yang kedua pilih ketuanya dulu lalu bikin kelompoknya sih. Wah, ada sigmanya lagi nih sekarang. K kali N kombinasi K. Wah, kalian tadi ingat kalau K kali N kombinasi K itu artinya apa? Dari N orang dipilih K orang, lalu dipilih satu orang untuk jadi ketua. Ada sebanyak K kemungkinan. Nah, gimana kalau disigmain dari K sama dengan 0 sampai N? Nah, artinya apa? Anggota grupnya itu bebas. Bisa 0 orang, grup kok anggotanya 0 orang. Oke, bisa 1 orang, bisa 2 orang, dan seterusnya sampai N orang. Artinya anggotanya grup itu berapa? Bebas, nggak ada ketentuan. Nah, sekarang logikanya kita balik. Kita pilih ketuanya dulu. Kalau kita pilih ketuanya gimana? Jadi ada N orang, kita pilih satu ketua dulu. Lah, katanya tadi grupnya kan anggotanya bisa 0 orang. Nah, kalian lihat aja sendiri. Kalau anggota grupnya itu 0 orang, K-nya kan jadi 0. 0 kali N kombinasi 0 ya jadinya 0. Jadi nggak ngefek gitu ya. Yang ngefek K-nya mulai dari 1 orang. Jadi boleh nih kita pilih ketuanya dulu. Ketuanya ada berapa kemungkinan berarti? Ada N. Orangnya ada N, kita pilih ketuanya dulu. Lalu orang yang lain gimana? Orang yang lain bebas. Mau jadi anggota, mau nggak. Karena grupnya sendiri tadi anggotanya nggak jelas. Bisa 0, bisa 1,
bisa 2, dan seterusnya sampai N. Jadi, kalau setiap orang yang lain bebas mau masuk atau enggak, dua kemungkinan kan? Nah, jadi N kali kombinasi 2 pangkat N-1. Terima kasih, selalu semangat, selamat belajar, stay safe everyone.